Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Teman Seranjang. Diandra segera berlari menuju toilet. Banyak para mata karyawan yang melihatnya menahan muntah. Namun ia tidak peduli dan tetap pergi ke toilet. Di dalam toilet Diandra mengeluarkan isi perutnya, yang bahkan belum diberi makan apapun. Hanya cairan bening yang terasa pahit di lidah dan rasa pusing yang kian terasa. Sabar sayang, Bunda yakin kita kuat. Kita tidak boleh jadi orang lemah. Gumam Diandra tersenyum menatap dirinya pada pantulan cermin. Senyumnya luntur, ia terduduk di lantai kamar mandi sambil menangis. Menangis karena nasibnya yang begitu malang. Di saat hamil muda ia tidak dimanja oleh suaminya. Ingin rasanya Diandra berteriak mengatakan bahwa dirinya hamil. Tapi ia takut anaknya yang akan dalam bahaya. Aryan, kenapa kau begitu jahat padaku padahal aku ini istrimu? Kau mempekerjakan aku yang sedang hamil ini dengan pekerjaan yang banyak. Gumam Diandra lirih. Setelah beberapa saat terduduk, Diandra mencoba untuk berdiri. Ia membasuh mukanya yang sembab karena menangis. Merapikan makeup yang berantakan dengan menggunakan tisu. Setelah semua sudah baik, Diandra segera keluar dari kamar mandi. Ia menarik nafas sebentar dan bersiap melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba ada yang mencekal pergelangan tangannya. Andi. Gumam Diandra melihat siapa yang mencekal pergelangan tangannya. Kita harus bicara. Ucap Andi kemudian menyeret Diandra ke kantin di lantai bawah. Lagi pula sebentar lagi memang sudah makan siang. Di kantin, Andi memesankan makanan kesukaan Diandra dan juga dirinya. Diandra terus menunduk, menghindari tatapan Andi yang mengintimidasi. Kau mau katakan yang sejujurnya atau aku harus bertanya? Ucap Andi yang belum dimengerti oleh Diandra. Aku tidak mengerti maksudmu, balas Diandra masih dengan kepala yang menoleh kanan kiri. Jadi suamimu itu Pak Aryan? Tanya Andi pelan namun terdengar begitu menusuk indera pendengaran Diandra. Kau gila mengatakan semua itu Andi. Mana mungkin aku bersama atasanku? Jawab Diandra mengelak, tidak perlu berbohong. Aku mendengar semua keluh kesahmu di dalam toilet tadi. Tukas Andi namun Diandra masih mencoba mempertahankan kebohongannya. Mungkin kau salah dengar. Aku permisi ke toilet dulu ya, ucap Diandra gugup. Ia sangat takut jika Andi akan membeberkan semua fakta pada publik. Padahal Aryan menolak dirinya sebagai istri. Kau tidak akan bisa kemana-mana Diandra. Jelaskan kenapa kau lari dari pernikahan dan sekarang menjadi istri Pak Aryan? Cegah Andi dengan suara dan tatapan mata yang dingin. Diandra menyerah. Percuma terus menghindar karena pada kenyataannya Andi sudah tahu semua. Sesaat Diandra terdiam, ia tidak tahu harus memulai ceritanya dari mana. Kau tahu kan aku ini gadis sebatang kara? Orang tuaku meninggal 20 tahun yang lalu dan baru sekarang aku mengetahui. Jika kematian mereka karena ulah mereka sendiri,
Ucap Diandra menggigit bibir berusaha menahan air matanya. Aku diculik di hari pernikahan kita oleh Pak Aryan. Karena orang tuaku yang telah melenyapkan kedua orang tua Aryan. Kau tahu kan dendam bisa membuat gelap mata. Dan hari di mana hari pernikahan kita, aku menikah dengan Pak Aryan di Kua. Cerita Diandra yang didengarkan dengan seksama oleh Andi. Lalu bagaimana kehidupanmu sekarang? Kau sedang hamil? Tanya Andi dibalas helaan nafas sebelum akhirnya wanita itu mengangguk. Tapi Aryan tidak tahu. Ucap Diandra yang sontak membuat Andi terkejut. Apa maksudmu? Dia berhak tahu jika kau sedang mengandung anaknya. Cicit Andi terkejut dengan perkataan Diandra. Aku memang menikah dengannya, tapi aku tidak menjadi istrinya. Aku hanya tawanan di rumahnya. Ucap Diandra tersenyum getir. Aku takut dia akan memintaku mengugurkan anakku Andi dan aku tidak mau itu semua terjadi. Lanjut Diandra menangis dengan tangan tertutup di mulut, berusaha meredam suaranya. Andi menatap sendu pada wanita di depannya. Wanita yang begitu berarti dalam hidupnya kini sangat menderita. Namun dalam lubuk hatinya ia memang masih sayang pada Diandra. Tapi tidak ada niat sedikit pun untuk merebut kembali Diandra. Andi hanya akan menganggap Diandra sebagai teman. Kau wanita yang kuat Diandra, jika ada masalah ceritalah padaku. Sekarang kita teman. Tutur Andi dengan tulus. Terima kasih banyak Andi. Balas Diandra menggenggam tangan Andi yang ada di meja. Keduanya tidak menyadari jika sepasang mata penuh amarah itu tengah menatap keduanya dengan tatapan membunuh. Pria yang dikenal sebagai CEO itu mengepalkan tangannya kuat, menyaksikan drama antara wanita yang sudah menikah dan mantan tunangannya. Aku tidak berselera makan raw, ucap Aryan kemudian pergi meninggalkan kantin. Roy membetulkan sedikit kacamatanya. Ia segera menyusul Aryan yang sudah terlihat begitu marah dan tentu Roy tahu apa alasannya. Kau tidak akan baik-baik saja, Diandra. Tekan Aryan dengan tangan terkepal dan gigi yang ia gertak dengan kuat. Diandra mencoba menyamai langkah Aryan yang begitu cepat. Ia yang menggunakan heels tentu kesulitan saat berjalan. Apalagi saat ini kepalanya sedang tidak baik-baik saja. Seperti biasa, mereka akan pulang saat karyawan sudah pulang dan kantor sepi. Pak, ini berkas yang Bapak minta untuk saya bawa. Ucap Diandra menyodorkan map pada Aryan yang sudah setia pada ponselnya. Kau tidak bisa melihat, ini sudah jam pulang kantor jadi jangan memberikanku apapun. Balas Aryan ketus membuat Diandra harus banyak-banyak menghela nafas. Padahal tadi ia yang menyuruh Diandra membawa berkas. Tapi sekarang giliran sudah diberikan dia malah marah-marah. Andai saja bisa, Diandra ingin sekali mengamuk. Namun lagi-lagi rasa lemas di tubuhnya mengalahkan itu semua. Sesampainya di rumah, Aryan turun duluan disusul oleh Diandra. Sementara Roy sudah melesat pergi membawa mobil Aryan karena besok ada meeting pagi. Diandra menghentikan langkahnya. Kepalanya terasa terhantam batu besar yang membuat kepalanya terasa berputar-putar.
Ah, kenapa pusing sekali? Gumam Diandra memegangi kepalanya. Berkas di tangannya jatuh, membuat Aryan yang sudah berjalan duluan menoleh melihat apa yang dilakukan wanita itu. Ia terkejut ketika melihat Diandra yang ingin jatuh. Segera Aryan mendekat mencegah Diandra menyentuh tanah dan beralih masuk ke dalam pelukannya. Diandra, buka matamu, Diandra. Seru Aryan menepuk pipi Diandra berkali-kali. Aryan menggendong Diandra kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Aryan merebahkan Diandra di kamar milik wanita itu. Kemudian tangan Aryan terulur untuk menyentuh dahi Diandra yang ternyata terasa panas. Jadi dia beneran sakit? Gumam Aryan menatap wajah pucat Diandra. Aryan menuangkan air ke dalam gelas. Kemudian mencipratkannya ke wajah Diandra sedikit demi sedikit agar wanita itu bangun. Dan benar saja, Diandra tersadar. Pelan-pelan matanya terbuka dengan tangan yang setia memegangi kepalanya. Kau sudah sadar? Tanya Aryan membantu Diandra duduk. Terima kasih sudah membawaku masuk ke dalam rumah, ucap Diandra pelan. Memang kau tahu aku membawamu ke dalam? Tanya Aryan seketika membuat Diandra menatapnya aneh. Tentu saja aku tahu. Tidak mungkin kan aku berjalan sendiri dalam keadaan tidak sadar. Jawab Diandra sewot namun justru membuat Aryan tertawa. Diandra terpaku melihat tawa Aryan yang mana selama ia tinggal bersamanya. Ini kali pertama Diandra melihat tawa dan senyum di wajah Aryan. Bukan senyum licik atau meremehkan. Melihat tatapan Diandra, Aryan menghentikan tawanya. Ia segera keluar dari dalam kamar Diandra dan kembali ke dalam kamarnya. Entah apa dorongannya sehingga ia bisa sampai tertawa pada wanita itu. Kenapa aku bisa tiba-tiba tertawa hanya karena hal kecil? Gumam Aryan aneh pada dirinya. Sementara Diandra terdiam. Andai saja jika Aryan bersikap seperti tadi padanya, pasti ia tidak akan menyembunyikan kabar kehamilannya. Sikap dan ucapan Aryan selama ini seakan dinding penutup antara dirinya dan Aryan. Yang perlahan semakin tinggi dan tinggi. Entah akan seperti apa pernikahan ini nantinya. Semoga Aryan bisa memaafkan kesalahan kedua orang tuaku, gumam Diandra lirih. Meski sakit, Diandra tetap memasak untuk dirinya. Sebenarnya setiap hari ia memasak untuknya dan Aryan. Namun Aryan tak pernah sekalipun mencicipi masakannya, sehingga ia berhenti membuat makanan untuk Aryan. Ketika sedang asik makan, Aryan turun dari kamarnya dan pergi ke dapur untuk sekedar minum. Ia melirik Diandra yang begitu menikmati makanannya. Melihat Diandra makan mengingatkannya pada kejadian tadi siang. Di mana ia melihat Diandra dan Andi bersama di kantin. Diandra, aku mau bicara. Ucap Aryan dingin. Iya, baiklah. Balas Diandra menganggukkan kepalanya, dan siap mendengar perkataan apa yang akan pria itu lontarkan. Kau masih berhubungan dengan mantanmu kan? Tanya Aryan menatap Diandra tajam. Kami teman Aryan.
Jawab Diandra mengundang tawa mengejek dari Aryan. Tawa yang begitu dibenci oleh Diandra. Maksudmu teman hidup atau teman seranjang? Tanya Aryan seketika membuat Diandra menatap balik Aryan dengan tatapan tidak terima. Aku tidak ingin berdebat denganmu, Aryan. Pertanyaanmu itu benar-benar tidak ada yang masuk akal. Jawab Diandra, kali ini ia berani melawan. Mungkin anaknya tahu jika ayahnya salah berucap. Kau dan dia saling mencintai. Apa ada orang percaya jika kau mengatakan kalian berteman? Ejek Aryan seraya meneguk minumannya. Apa kau punya bukti atas ucapanmu itu? Di mana kau melihatku tidur bersama dengannya? Tanya Diandra sampai meletakkan kedua tangannya di pinggang. Aku memang belum melihatmu tidur bersamanya, tapi aku sudah melihat bagaimana cinta di antara kalian kembali tumbuh. Jawab Aryan ingin pergi namun dicegah oleh Diandra. Kau tidak punya bukti kan? Kau berkata seperti ini agar aku terpancing dan mengatakan segalanya padamu, iya kan? Cegah Diandra menatap Aryan dengan berani. Aryan berbalik kemudian mencengkeram dagu Diandra dengan kuat. Selama beberapa saat terdiam Aryan menghempaskan wajah Diandra begitu saja. Hari ini, aku melihatmu bersamanya di kantin. Aku melihat bagaimana wanita bersuami sepertimu berani memegang tangan pria lain. Ucap Aryan tegas. Aku memang menikah, tapi aku tidak bersuami. Balas Diandra pelan namun berhasil membuat amarah Aryan bangkit. Aku bisa saja menyakitimu saat ini juga. Tapi aku masih ingin bermain-main dulu. Tukas Aryan kembali tersenyum meremehkan pada Diandra kemudian pergi. Saat kau mengetahui apa yang ada pada diriku saat ini, aku yakin kau akan menyesal telah menyakitiku, Aryan. Ucap Diandra menatap punggung Aryan yang menjauh. Diandra membawa tumpukan berkas di tangannya. Kemarin ia memeriksa ke dokter, dan dokter mengatakan jika 3 bulan pertama kehamilan memang akan membuat tubuh terasa lebih lemas, dan juga akan sering muntah-muntah. Namun Diandra bukanlah seorang istri. Dia hanya seorang ibu yang harus memperjuangkan anaknya sendiri. Statusnya yang sudah menikah tidak membuatnya bisa beristirahat di rumah. Justru di kantor ia diberi pekerjaan yang teramat banyak oleh bos. Yang tak lain adalah suaminya sendiri, Dara. Panggil Andi melihat Diandra turun dari lift. Andi, kau sedang apa di sini? Tanya Diandra aneh melihat Andi selalu saja ada di mana-mana. Ruanganku memnak di sini. Oh iya, kenapa kau mengerjakan ini semua sendiri? Tanya Andi balik. Tidak apa, ini memang sudah tugasku kan? Jawab Diandra tersenyum. Tapi karena sekarang ada aku sebagai temanmu, biar aku bantu membawanya. Ucap Andi mengambil lebih banyak berkas di tangan Diandra, dan ia bawa menuju tempat yang diberitahukan Diandra. Kau sudah periksa kandunganmu? Tanya Andi melihat pada Diandra yang menganggukkan kepalanya. Lalu apa kata dokter? Tanya Andi lagi.
Dia sehat dan kelak pasti akan menjadi pelindung ibunya, jawab Diandra seraya mengusap perutnya. Baiklah nak, jadilah pelindung ibumu. Jangan buat dia sedih ya. Ucap Andi berbicara pada bayi di dalam perut Diandra. Ayo. Ajak Diandra berjalan duluan. Andi melihat perih pada Diandra. Wanita itu sangat baik dan kuat. Entah mengapa ada pria yang tega menyakitinya seperti sekarang ini. Bersambung.